Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Bali Move, cerita di balik berita. Invasi Ukraina menjadi tolak ukur mulusnya aliansi strategis kedua negara yang sedang terus dibangun. Keberhasilan Rusia di Ukraina akan memberikan kepercayaan Cina untuk merealisasikan penyatuan Taiwan dalam waktu dekat. Dengan ofensivitas militer Rusia untuk mempercepat kemenangan atas Ukraina, sepertinya Putin memberikan panggung bagi Xi Jinping untuk menginvasi Taiwan. Skenario kemenangan cepat invasi Ukraina yang dibayangkan Putin justru menjadi bumerang bagi Putin sendiri. Ukraina melakukan totalitas perlawanan yang diinisiasi oleh presiden yang diikuti oleh semua pemimpin pemerintahan dan rakyat Ukraina. Bahkan mantan presiden Ukraina berdiri di belakang pemerintah ikut melakukan perlawanan. Di awal invasi 24 Februari 2022 sampai saat ini, Presiden Zelensky tetap bertahan di Ukraina untuk terus memimpin perlawanan ke Rusia. Walau di awal invasi dihimbau untuk evakuasi keluar Ukraina oleh pemimpin-pemimpin Barat. Menjelang 1 tahun invasi Ukraina, posisi Putin semakin terjepit. Dengan banyaknya sanksi ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, teknologi tinggi, energi, pertambangan, otomotif, membekukan 300 miliar dolar aset bank sentral, serta aset-aset milik pejabat Rusia dan oligarki pendukung Putin membuat perekonomian Rusia mengalami ancaman resesi. Narasi di awal invasi yang selalu digelorakan oleh para sekutu Putin agar Amerika dan NATO jangan memberikan persenjataan canggih ke Ukraina karena akan menjadi pihak langsung yang ikut berperang sehingga dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga sepertinya semakin tidak diindahkan. Amerika bersama sekutu baratnya terus memompa memberikan bantuan persenjataan canggih yang dibutuhkan oleh Ukraina. Sekjen NATO Jens Stoltenberg dalam World Economic Forum kemarin menegaskan bahwa Ukraina akan menjadi anggota NATO. Namun yang lebih penting sekarang katanya, Ukraina harus menang melawan Rusia. Oleh karena itu, militernya harus dibantu dan diperkuat dengan persenjataan canggih yang dibutuhkan oleh Ukraina. Setelah Amerika setuju mengirim rudal Patriot di bulan Desember 2022, negara-negara yang tergabung di NATO terus memberikan berbagai jenis senjata tempur canggih artileri, kendaraan lapis baja, dan roket di tengah dinamika internal yang tinggi dalam memberikan berbagai jenis bantuan persenjataan canggih. Jerman dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian telah memberikan tank Leopard 2 ke Ukraina bersamaan dengan Amerika menambah bantuan persenjataan canggih dan modern berupa tank Abrams di tengah derasnya bantuan ekonomi dan persenjataan yang sudah diberikan Jerman. Belum saja selesai bantuan terakhir persenjataan canggih diterima, Ukraina sudah mendesak ke sekutu baratnya kembali meminta dan diberikan pesawat tempur F-16 dan rudal jarak jauh. Presiden Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan banyak persenjataan untuk menghadapi Rusia yang semakin brutal menyerang infrastruktur dan target sipil. Permintaan Zelensky yang sudah disampaikan kepada Sekjen NATO Jens Stoltenberg tentunya menambah pro kontra pada sekutu baratnya baik Amerika, NATO maupun Uni Eropa. Biden dan Scholz sudah mengatakan tidak, walau Macron dalam pandangan dan permintaan tersebut mengatakan itu masih dalam opsi. Bila mengacu sejak awal invasi Ukraina, semua persenjataan yang diminta dan diterima Ukraina diawali penolakan oleh sekutu baratnya. Jadi, bila menginginkan Ukraina menang atau setidaknya dapat memukul mundur permanen pasukan Rusia di 4 wilayah Ukraina, termasuk aneksasi Crimea tahun 2014 yang diklaim sudah menjadi bagian Federasi Rusia pada Oktober 2022 dengan tujuan kondisi tersebut memaksa Putin untuk berperang di meja perundingan, maka kemungkinan besar akan disetujui. Kanselir Jerman Olaf Scholz di acara WEF Davos 2023 mengatakan Rusia harus gagal agar perang berakhir. Namun, Scholz tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Ukraina dapat memenangkan perang tersebut. Koran The New York Times dalam beritanya pada tanggal 18 Januari 2023 dengan judul US Warn to Helping Ukraine Target to Crimea melaporkan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan argumen bahwa Kiev membutuhkan kekuatan untuk menyerang semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014. Rencana tersebut tentunya akan semakin mengubah jalannya perang di Ukraina dan akan ada banyak skenario dan teori yang mungkin terjadi. Perjuangan gigih tidak kenal menyerah, pengorbanan luar biasa yang ditunjukkan tentara dan seluruh rakyat Ukraina yang diorkestrasikan Presiden Zelensky membuat kemungkinan peran ini akan berjalan panjang, masif, dan eskalatif.
Karena di sisi lain Presiden Putin menegaskan serangan militer Rusia sampai saat ini sudah berjalan dengan benar. Mantan Presiden Rusia Medvedev belum lama ini memberikan penegasan atas semakin banyaknya bantuan senjata canggih kepada Ukraina akan berpeluang meningkatkan penggunaan senjata nuklir. Cina tentunya sangat memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi pada invasi Ukraina. Dan Presiden Xi Jinping sepertinya cermat mengkalkulasi segala perkembangan tersebut. Mitra tanpa batas dengan Rusia tentunya dikaji matang tanpa merugikan kepentingan strategis Cina, namun tetap menjaga hubungan erat dengan Rusia. Dengan berjalannya skenario awal Presiden Putin dalam invasi Ukraina tentunya menjadi pertimbangan khusus Xi Jinping. Ditambah ada persoalan sistemik di dalam negeri yang sedang dihadapi Cina. Dampak kebijakan nol COVID selama 3 tahun di Cina memberikan pukulan yang kuat bagi perekonomian Cina. Defisit fiskal hampir mencapai 1, triliun dolar sepanjang Januari sampai September 2022, naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2021 di periode yang sama. Belum sektor properti yang mengalami krisis likuiditas sebelum adanya COVID yang disebabkan bubble ekonomik sektor properti sehingga terjadi jutaan properti yang kosong. Mega proyek kereta api cepat yang menguras keuangan pemerintah daerah Cina yang membebani keuangan negara, sampai bulan September 2021, total utang kereta api cepat sebesar 5,8 triliun dolar Amerika, atau setara 5% dari PDB Cina. Dan ini berkali-kali lipat dari krisis utang raksasa properti Cina, Evergrande, yang menyebabkan krisis properti. Kompleksitasnya persoalan ekonomi yang dihadapi Cina, persoalan geopolitik dengan Taiwan, adanya larangan ekspor chip untuk ukuran tertentu oleh Amerika semakin memperburuk situasi yang dihadapi Xi Jinping. Banyak lembaga ekonomi memprediksi tahun 2023 menjadi tahun terberat Cina. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan cepat Cina melonggarkan kebijakan nol COVID di bulan Desember 2022 agar roda perekonomian bisa bergerak optimal. Walau konsekuensinya, resiko yang terpapar COVID sangat masif. Banyak teori yang mengatakan ada sekitar 1 jutaan lebih orang yang meninggal karena virus tersebut di Cina. Dengan mulai kembalinya Cina fokus di sektor ekonomi, pemerintahan Cina menargetkan pertumbuhan 5% di tahun 2023 walau tantangan yang dihadapi sangat berat. Cina menyadari dengan kebijakan nol COVID yang lalu dan masalah Taiwan, banyak kesempatan ekonomi yang sudah dan akan terbangun hilang. Tentunya kesempatan ini akan direbut oleh negara lain. Dan suka atau tidak, India akan diuntungkan dengan keadaan tersebut. Perusahaan Apple sudah merelokasi pabrik dari Cina ke India. Taiwan sudah melakukan penjajakan kerjasama bisnis dengan India untuk membangun teknologi canggih semikonduktor berukuran nano. Bila mengkaji hal tersebut lebih dalam, peluang Cina untuk melakukan penyatuan Taiwan dalam waktu dekat sungguh kecil. Cina hanya sebatas unjuk kekuatan tanpa berani melakukan tindakan jauh seperti yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Dengan lebih tidak mungkin lagi, melihat Cina akan membantu Rusia dalam persenjataan militer yang dibutuhkan seperti Amerika dan NATO membantu Ukraina baik senjata maupun uang. Kerjasama tanpa batas Cina dan Rusia yang mungkin realistis terbangun saat ini baru sampai pada bidang politik dan ekonomi. Cina akan selalu memiliki suara yang sama dengan kepentingan politik Rusia. Cina akan bersuara keras menentang sanksi-sanksi Rusia baik di forum PBB maupun di berbagai forum internasional atas kebijakan Amerika dan sekutunya terhadap Rusia. Cina tetap konsisten membangun kerjasama ekonomi strategis dengan Rusia. Di saat adanya larangan untuk tidak melakukan perdagangan dengan Rusia karena dianggap bisa membantu pendanaan perang invasi Ukraina, Cina justru menjadi tujuan utama ekspor Rusia yang nilainya melesat mendekati 3.000 triliun sepanjang 2022. Nilai ekspor-impor kedua negara menyumbang 3% dari total perdagangan Cina. Secara paralel, selain menjaga bangunan kerjasama dengan Rusia, Cina juga memperoleh keuntungan ditinjau dari national interest-nya. Cina bisa membeli minyak dengan harga murah dan dapat membangun strategic petroleum reserve yang di dunia baru dimiliki oleh Amerika. Jadi, Xi Jinping dalam memperhatikan perkembangan invasi Ukraina, dia akan bertindak penuh perhitungan cermat. Hal ini dilandasi berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri saat remaja di era revolusi kebudayaan yang sangat kacau dicetuskan Mao Zedong, ayahnya yang merupakan elit partai yang dituduh menjadi pengkhianat sangat membekas ke dalam hidupnya Xi Jinping. Xi Jinping menjadi diri yang selalu penuh perhitungan dalam melakukan sesuatu. Di dalam prosesnya untuk menjadi orang nomor 1 di Cina, dia selalu membatasi diri, tidak mau dan tidak ingin menjadi pusat perhatian publik.
Saat Xi Jinping masih berkarir di partai tahun 1980-an di Cina Selatan, dia memperhatikan dengan seksama jalannya demonstrasi besar di lapangan Tiananmen tahun 1989. Xi mengambil posisi politik pada saat itu sejalan dengan langkah kebijakan yang dibuat Deng Xiaoping. Desakan untuk kebebasan oleh demonstran yang didukung oleh sebagian elit partai membuat Cina pada saat itu berada di simpang jalan yang nyaris mengalami perpecahan. Keputusan Deng Xiaoping mengerahkan tentara PLA dan mengunci elit partai yang mendukung gerakan tersebut menyelamatkan Cina dari perpecahan. Dan hal ini tidak seberuntung Uni Soviet di tahun 1989. Saat menjadi wakil presiden, dia sangat penuh perhatian atas terjadinya revolusi Melati Tunisia yang melahirkan Arab Spring di negara-negara Timur Tengah 2010 sampai 2011. Menurut Xi Jinping, Cina harus membangun sistem yang kuat ditopang dengan perekonomian yang maju agar terhindar dari situasi dan peristiwa yang mengancam keberlangsungan negara. Sistem kuat yang dimaksud Xi adalah dengan memperkuat doktrin ideologis komunis ala Cina kepada rakyatnya dan menggalakkan pemberantasan korupsi untuk menekan ekonomi biaya tinggi. Bagi Xi, agenda pemberantasan korupsi memang sangat penting, namun bila dibandingkan dengan kebebasan bicara, agenda korupsi bisa dikesampingkan. Jadi melihat situasi yang dihadapi oleh Xi Jinping dan Putin dalam menghadapi persoalan khususnya konflik wilayah, Cina dengan Taiwan dan Rusia dengan beberapa wilayah di dalam Ukraina, Presiden Xi Jinping sepertinya masih memiliki banyak waktu dan pilihan untuk mencari bentuk terbaiknya menjadikan Taiwan sebagai takdir Cina, tanpa meniadakan pilihan Cina untuk kembali fokus membangun perekonomiannya. Sedangkan bagi Presiden Putin, sepertinya pilihan dan waktu yang ada sangat terbatas, dan jalan yang dihadapi sangat curam dan berbahaya. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Bali Move, cerita di balik berita.